berlokasi di lantai 2 Gedung Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curug. 94,1 Pesona FM Music, News and Education. Selamat siang Sobat Pesona dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah nih Sobat Pesona, pada pagi hari ini saya Puji Yolanda dan rekan saya Puji Salsa masih bisa menemani kalian di mana lagi kalau bukan di program Pesona Rafflesia. Ya, selama 1 jam ke depan, saya dan rekan saya Salsa akan menemani kalian dengan cerita kebudayaan Bengkulu. Nah, di segmen kali ini, Puji Yolanda dan Puji Salsa akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Tanah Rejang, dengan berjudul ceritanya Lalan Bele. Sebelum kita mulai ke cerita, yuk dengerin lagu yang satu ini, Cekidot. Kembali lagi bersama kami, Puji Yolanda dan Puji Salsa. Kami akan menceritakan sebuah cerita legendaris dari Tanah Bengkulu, yaitu Lalan Bele. Diceritakan di sebuah hutan belantara, terdapat sebuah mata air yang menjadi tempat pemandian para bidadari dari Kayangan. Ada 7 bidadari nih, yang setiap malam bulan purnama, tanggal 14, turun untuk mandi ke sana. Ketujuh bidadari tersebut merupakan kakak beradik yang diketahui bernama Nawang Sasi, Nawang Sari, Nawang Lintang, Nawang Dadar, Nawang Langit, Nawang Terang, dan Nawang Bulan. Bulan purnama yang sekian kalinya, 7 bidadari ini turun ke bumi, ke tempat biasa mereka mandi. Sebenarnya mereka dilarang mandi oleh para dewa itu, namun mereka bersikukuh untuk tetap turun ke bumi. Saat itu pula malapetaka pun tiba. Selendang terbang kepunyaan Nawang Bulan atau Putri Lalat, sapaan akrabnya, hilang. Dengan berat hati, Putri Lalan ditinggalkan seorang diri oleh kakak-kakaknya yang kembali ke Kayangan. Doa lagi. Usut punya usut, selendang Putri Lalan ternyata dicuri oleh seorang pemuda yang bernama Bujang Mengkurung. Ia hidup di hutan bersama seorang nenek tua yang kerap bercerita kepadanya perihal para bidadari yang sering mandi setiap malam bulan purnama di mata air tak jauh dari pondok tempat mereka tinggal. Akibat rasa penasaran, Bujang Mengkurung berangkat ke sana guna memastikan kebenaran cerita nenek. Dan benar adanya, Bujang Mengkurung melihat dengan mata kepalanya sendiri para bidadari mandi di sana. Sementara tak jauh dari tempatnya mengintip, baju serta selendang para bidadari tergeletak. Karena tertarik oleh para bidadari, si Bujang Mengkurung memiliki siasat jahat untuk mencuri salah satu selendang dari ketujuh bidadari itu. Tanpa berpikir panjang, Bujang Mengkurung mengambil satu selendang yang ternyata kepunyaan Nawang Wulan atau Putri Lalan. Singkat cerita, Bujang Mengkurung mendapati Putri Lalan sedang bersedih, menangis terisak-isak. Bujang Mengkurung berpura-pura tidak tahu, kemudian mengajak Putri Lalan pulang ke pondok nenek tua tempat tinggalnya. Hari demi hari berganti, mereka semakin dekat dan saling jatuh cinta, lalu memutuskan menikah. Mereka dikaruniai seorang anak dan hidup bahagia. Namun hari itu tiba. Secara tidak sengaja, Putri Lalan menemukan kembali selendangnya yang hilang di langit-langit rumah mereka. Putri Lalan kecewa serta marah kepada Bujang Mengkurung. Akhirnya, ia memutuskan kembali ke Kayangan dan membawa serta anaknya saat itu juga. Bujang Mengkurung menyesal, kemudian mencoba melarang Putri Lalan saat pergi sambil berteriak, "Oi Lalan Bele, oi Lalan Bele," yang artinya, "Oi Lalan, kembalilah." Namun terlambat, Lalan tak pernah kembali. Begitulah kira-kira sekilas dari cerita rakyat Rejang Lalan Bele. Cerita di atas adalah versi yang pada umumnya banyak tersebar di kalangan masyarakat suku Rejang. Lalan Bele sendiri merupakan judul lagu Rejang yang terkenal lewat lantun, ratapan, serta lirik atau syairnya yang tertib rima. Berisi petata, petiti, dan kepedihan dalam menjalani kehidupan. Lagu Lalan Bele biasanya diiringi permainan gitar tunggal atau mereju. Nah, itu dia cerita dari kami. Nah, Puji Yolanda, tahu nggak sih sebenarnya cerita Lalan Bele ini adalah kisah nyata loh dari Provinsi Bengkulu dan memiliki mitos. Kalau boleh tahu,
Uji Yolanda tahu nggak sih mitos-mitos yang ada di Lawan Bele ini? Ya, Puji Salsa, mitosnya itu di daerah Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, mengambil tema tentang manusia jadi-jadian. Manusia yang mempunyai kemampuan di luar nalar, manusia setengah hewan, serta makhluk aneh yang belum pernah dilihat oleh manusia. Semisal contohnya cerita orang panda, si Pai Ida, 7 manusia harimau, semidang bukit kabu, siamang putih, dan masih banyak lagi. Puji Salsa tahu nggak sih siapa penulis cerita Lawan Bele ini? Tentunya tahu dong. Penulis dari cerita Lawan Bele ini adalah Gansu Karangnio. Gansu Karangnio itu merupakan bukan nama asli ya. Ia pakai nama itu dengan maksud membedakan mana sosoknya yang bercita-cita jadi penyair dan mana sosoknya yang sebagai pencari nafkah. Ya, orang ini sampai sekarang masih bercita-cita jadi penyair. Meski saat ini ia menempuh jalur hidup yang realis, semi kapitalis, supaya skill merenungnya bisa terus terbiayai dengan modal kopi dan rokok dari kantong sendiri. Saat ini, Gansu Karangnio itu berdomisili di Mataram, NTB. Sebagai orang Rejang yang merantau, ia sangat merindukan sayur lemak. Nah, itu tadi Sobat Pesona, cerita singkat dari rakyat Rejang Lebong yang berjudul Lawan Bele. Nah, Sobat Pesona, semoga cerita Lawan Bele tadi bisa menambah wawasan serta menambahkan cerita kepada anak-anak cucu kita supaya dia tidak melupakan cerita-cerita yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.